Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial praktikum geomatika yang pertama, yaitu kita add data dan untuk menambahkan juga bagaimana cara pembuatan layout. Nah, untuk ini nanti saya mengambil data dari Lapak.js, save filenya. Sebelumnya terima kasih kepada Lapak.js sudah memberikan save file secara gratis. Nah, untuk yang selanjutnya pada tampilan awal ArcGIS ini kita langsung saja membuat peta baru dengan cara kita new maps, lalu kita pilih black maps dan kita klik OK. Nah, untuk langkah pertama untuk kita bisa membuat peta, kita harus menentukan dulu titik koordinatnya dengan cara di table of content ini pada bagian layers kita klik kanan lalu kita properties. Nah, pada bar koordinat sistem kita bisa langsung ke pilih ke WGS 1984 UTM Zone 49S. Kenapa harus 49S? Karena lokasi yang saya ambil itu ada di Jawa Tengah atau Kota Semarang yang dimana UTM Zone-nya itu berkode 49S. Maka kita bisa langsung ke projected coordinate system, kita turun ke bawah pada bagian UTM, lalu turun lagi di subfolder WGS 1984 dan pilih Southern Hemisphere. Lalu kita cari 49S ya teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu akan sudah terset nih titik koordinatnya. Nah, untuk add data, kita langsung saja add data, yang dimana saya ingin menambahkan add data itu, yaitu Kota Semarang, batas administrasi desa, yang ada di Kota Semarang ya teman-teman. Ini karena saya ambil di RPI Jawa Tengah, ini Lapak.js Kota Semarang, lalu saya ambil administrasi desa, saya add data. Nah, setelah saya add data, saya langsung tambahkan lagi, saya ingin menambahkan jaringan jalan dan sungai ya. Saya ingin menambahkan sungai. Saya juga mau menambahkan jaringan jalan. Nah, jalan LN. Lalu saya juga mau menambahkan rumah sakit juga, titik rumah sakit. Ya. Nah, di sini untuk teman-teman nantinya dapat mengikuti juga wajib harus ada polygon, line, dan point juga ya untuk teman-teman biar bisa membedakan antara polygon, line, dan point. Lalu untuk langkah selanjutnya ini kita bisa melakukan pewarnaan dengan cara ini bisa dengan cara kita klik kanan lalu kita properties dan kita ubah simbologinya pewarnaan peta simbologi. Bisa menggunakan langsung ke sini pada bagian simbologi, di simbol ini kita klik dan kita pilih warnanya mau warna apa. Setelah kita pilih warna apa, bisa kita klik OK, lalu klik OK. Nah, lalu untuk cara cepatnya lagi itu bisa dengan cara ini, saya mau mengganti warna sungai dengan cara saya klik garis ini, lalu saya ganti warna menjadi river, warna biru. Nah, sesuai dengan standarisasi pewarnaan peta, yaitu sesuai dengan SNI, warna sungai adalah warna biru. Lalu pada jaringan jalan saya ingin merubahnya menjadi warna merah. Nah, saya memilih warnanya warna merah. Ini ya, warna merah teman-teman. Untuk ketebalannya mungkin saya lebih mengarah ke 1,5 mungkin ya. Saya coba ke 1,5, lalu saya klik OK. Nah, maka ini adalah pewarnaan peta dari jaringan jalan. Mungkin kalau teman-teman ngerasa ini terlalu tebal, bisa dikurangi juga warnanya menjadi ketebalannya menjadi 1 saja. Nah, ini sudah nih untuk pewarnaan petanya. Lalu untuk rumah sakit, saya mungkin ingin mengganti warnanya menjadi warna kuning. Nah, dengan ketebalan size-nya itu 4. Nah, mungkin kalau kurang besar bisa dibesarkan sedikit, mungkin saya ingin size 6 ya teman-teman ya. Nih maka ini sudah selesai kita melakukan simbologi atau pewarnaannya.
Nah, untuk kembali ke tampilan full dari Kota Semarang, kita bisa mengklik di bagian ini full extend supaya kembali lagi ke ukuran keseluruhan, atau bisa juga dengan cara kita di administrasi desa ini kita klik kanan lalu kita zoom to layout. Fungsinya sama saja semuanya. Nah, lalu untuk yang selanjutnya saya ingin merubah atau nge-rename nama dari layer-layer SHP ini. Mungkin untuk ini saya bisa dengan cara saya klik sekali lalu beri jeda waktu lalu diklik sekali lagi, maka akan ke mode rename. Saya beri nama Kota Semarang. Nah, lalu untuk cara rename yang lain ada juga dengan cara kita klik sekali lalu pada keyboard kita tekan F2 lalu kita kasih nama jaringan sungai. Nah, lalu untuk jalan juga lakukan hal yang sama dengan nama jaringan jalan, dan rumah sakit kita ganti nama juga rumah sakit. Nah, maka ini kita sudah selesai cara rename daripada semua layer yang ada di sini. Nah, lalu untuk yang selanjutnya kita bisa meng-set lagi bentuk layoutnya dengan cara ini kita bisa lihat ya, untuk layout view bisa dilihat dengan cara di bar view lalu kita layout view. Nah, atau bisa juga kita menggunakan shortcut ini data view dan layout view. Ini mempermudah juga shortcut ini. Lalu untuk yang selanjutnya saya ingin merubah page setupnya menjadi landscape dengan cara di file lalu kita ke page and print setup lalu kita rubah untuk size-nya, saya ingin ukurannya kecil aja, nggak usah besar-besar, di ukuran A4 lalu orientation-nya saya pilih landscape karena saya ingin ukurannya ini landscape lalu klik OK. Nah, ketika sudah OK kita bisa customize ya teman-teman. Nah, kita customize ini sebelumnya ini kita belajar membuat layout itu dengan cara kita geser dulu petanya, kita membuat garis tepi dahulu. Harap diperhatikan untuk teman-teman ketika kita membuat garis tepi ini adalah yang warna hitam tebal adalah garis tepi terluar dan yang abu-abu ini adalah garis tepi paling akhir ketika nanti kita akan export map, sehingga untuk teman-teman nanti memasukkan peta dan membuat garis tepi itu jangan melebihi dari warna abu-abu ini. Nah, bagaimana cara kita membuat garis tepi? Ini ada berbagai banyak cara. Kita menggunakan shape dari rectangle dengan cara ini ya teman-teman. Kita ke rectangle, kita pilih nih rectangle. Nah, untuk toolbar ini namanya toolbar drawing. Kalau teman-teman belum ada toolbar drawing, bisa dengan cara kita klik kanan di sini. Lalu ini pilih ke draw ya. Ini bisa dilengkapi dulu teman-teman untuk toolbarnya. Saya di sini yang sering saya gunakan ada Advanced Editing, Draw, Editor, Georeferencing, GPS, Layout, dan Standard dan Tools. Ini yang biasa toolbar yang sering saya gunakan. Nah, lalu untuk yang selanjutnya setelah kita klik ini square dari rectangle ini, langsung saja kita membuat garis tepi dan kita paskan. Nah, ini bisa kita zoom in dulu, kita pastikan ini berada di tengah ya. Nah, pas di garisnya, lalu kita tarik hingga pojok, lalu kita sesuaikan ya teman-teman ya. Setelah kita sesuaikan, kita bisa mengganti warnanya dengan cara seperti ini ya teman-teman. Ini garis tepinya saya ingin mengganti warna hitam, lalu untuk fill colornya saya rubah menjadi no color karena saya ingin warnanya itu di peta warna putih saja. Nah, setelah itu kita bisa membuat
kotak lagi untuk khusus untuk petanya. Jadi seperti ini, saya kira-kira saya ingin membuat layoutnya itu. Jadi di sini sebelahnya ini peta, lalu di sini ada keterangan nantinya ya, elemen-elemen petanya. Ini saya mau membuat untuk petanya itu kurang lebih ukurannya segini ya teman-teman ya, segini. Lalu saya lepas kurang lebih segini ya. Oke, lalu saya bikin kotak lagi untuk merapikan, kurang lebih juga segini ya. Nah, mungkin untuk teman-teman ini dilihat kurang imbang ya, nggak bisa center. Dengan cara ini kita bisa centerkan, kita klik satu kotak ini dan kita tekan shift dan kita klik lagi kotak di selanjutnya, lalu dilepas shiftnya dan kita klik kanan. Ini bisa kita rapikan ya, kita align to margin, maka di sini akan sama semua ukurannya. Lalu kita mengganti warnanya dengan warna no colors dan garis tepi warna hitam ya. Setelah selesai sampai sini, kita bisa memasukkan petanya ya teman-teman. Ini dari layernya ini kita masukkan ke sini, kita sesuaikan ukurannya, lalu kita perbesar, kita paskan, kita kira-kira kurang lebih segini. Nah, ketika sudah, untuk teman-teman bisa langsung diklik zoom to layer pada kota Semarang dengan cara klik kota Semarang lalu klik kanan dan zoom to layer. Nah, ketika zoom to layer maka satu ukuran ini sudah disesuaikan petanya ya. Jadi gitu ya teman-teman untuk kita membuat layoutnya. Nah, setelah itu apa? Nah, setelah itu kita bisa menambahkan atribut-atribut elemen dari peta tersebut. Nah, elemennya jadi seperti ini teman-teman. Kita bisa menambahkan, yaitu kita klik insert. Saya mau menambahkan dulu logo USM dengan cara kita insert lalu picture, dan saya pilih logo USM putih dengan background putih. Nah, ini saya masukkan, lalu saya bisa perkecil ya, zoom in. Setelah saya zoom in, saya kira-kira ini posisi ada di tengah ya teman-teman. Nah, ini tengah. Nah, setelah itu saya memberikan teks dengan cara insert lalu kita klik teks. Nah, klik teks ini kita bebas mau ngisinya gimana, ini bisa dengan cara double klik ya nantinya. Ini yang pertama saya mau nulis perencanaan wilayah dan kota. Nah, ketika ini di enter maka ini tulisan sudah jadi. Sedangkan saya ingin menulis perencanaan wilayah dan kota Fakultas Teknik Universitas Semarang. Sehingga caranya dengan cara ini di teks ini kita bisa double klik. Nah, lalu akan menjadi properties ini ya. Lalu kita klik enter, saya tuliskan lagi tulisannya Fakultas Teknik Universitas Semarang. Nah, setelah sudah, ini jangan lupa untuk dijadikan center ya. Karena ini rata kiri, tengah, rata kanan, dan justify ini saya pilih center saja. Nah, maka sudah selesai. Nah, apabila ini terlalu besar, bisa kita kecilkan ukurannya, disesuaikan, jangan sampai melebihi dari kotak ini. Nah, saya sesuaikan kurang lebih segini ya. Nah, ini kurang lebih segini. Ini saya tulisnya kasih tulisan tebal. Nah, setelah itu jangan lupa untuk teman-teman bisa memberikan garis dengan cara kita klik ini lalu kita klik line. Nah, setelah kita menambahkan ini kita klik satu garis ya.
sekali klik saja, tidak usah ditahan. Lalu kita luruskan dan kita kalau sudah selesai kita double klik. Nah, setelah kita double klik dilepas saja, maka sudah jadi garisnya. Lalu saya mau menambahkan tulisan juga. Ini mungkin judul ya, title ya. Saya tambahkan mungkin judulnya Peta Kota Semarang 2021. Nah, ini terlalu besar, saya kecilkan lagi sekitar ukuran 8 atau saya besarkan 9. Nah, ini saya taruh tengah. Nah, setelah saya taruh tengah, maka saya tambahkan juga garis lagi. Mungkin untuk teman-teman supaya biar bisa konsisten dalam membuat garis, tidak miring dan tidak kebanyakan juga. Ini bisa diklik garis yang tadi teman-teman bikin. Lalu pada keyboard bisa langsung Ctrl C untuk di copy dan Ctrl V untuk dipaste. Setelah itu langsung dipaskan saja, disesuaikan. Nah, setelah itu kita langsung bisa memberi nama. Kita bisa langsung menambahkan legenda dengan cara kita nambahkan insert dan legenda. Nah, untuk ini sudah otomatis dimasukkan semua. Setelah itu kita klik next, tunggu dapat diproses dahulu. Nah, setelah itu judul nama legendanya saya tulis legenda. Lalu saya klik next. Nah, maka ini sudah jadi untuk legendanya. Saya sesuaikan ya teman-teman. Oke, kalau ini terlalu besar bisa disesuaikan dengan lainnya. Dengan cara dikecilkan juga bisa, di customize saja, tidak masalah. Nah, setelah legenda itu bisa teman-teman tambahkan lagi garis ini sebagai pembatas. Nah, setelah itu saya mau menambahkan elemen new data frame. Saya mau menambahkan inset dengan cara insert data frame. Nah, ketika di new data frame ini saya insetnya mau menambahkan kota Semarang saja. Dengan cara di layers pertama ini akan ada kota Semarang, bisa di copy lalu dipaste di new data frame. Nah, new data frame ini bisa kita ganti namanya dengan cara sama, dipencet F2 kita ganti nama inset. Nah, ketika ini sudah, untuk teman-teman jangan lupa untuk dikembalikan ke mengaktifkan di layers utama dengan cara kita klik layers, lalu klik kanan dan activated. Nah, jadi kalau kita mau mengaktifkan layer utama yang ini, maka kita aktifasi layer ini, atau kita mau mengaktifkan layer yang ini untuk dirubah-rubah, kita bisa klik kanan dan activated lagi untuk kita ingin menambahkan dan merubah inset yang ini. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, ini jangan lupa kita tambahkan lagi teks inset. Nah, inset saya bikin tebal, tulisan saya taruh di tengah. Lalu ini saya sesuaikan ukurannya. Ya, kalau sudah, langsung saja kita bisa zoom to layer ya teman-teman. Nah, karena posisi sudah ada di tengah. Oke, untuk yang selanjutnya kita bikin garis pembatas lagi, kita copy lalu kita paste dan kita masukkan. Nah, untuk di sini ya teman-teman jangan lupa kalau mau menambahkan elemen peta itu ada banyak sekali, seperti arah mata angin,
Saya mau menambahkan juga arah mata angin. Lalu saya ingin menambahkan juga untuk scale bar. Nah, untuk scale bar ini saya milih bebas, saya pilih yang ini saja karena saya biasa pakai yang ini. Kita klik OK. Kita tambahkan pula scale text, skala dalam bentuk teks. Klik pilih absolute scale. Kalau kita klik OK, kita pindahkan. Nah, ini untuk skala satuannya masih miles, maka kita akan merubahnya menjadi satuan kilometer. Dengan cara kita klik kanan, properties, lalu kita pilih division unitnya itu kilometer dan labelnya km. Lalu kita klik OK, maka akan berubah menjadi kilometer. Saya insert lagi teks, saya kasih nama ini orientasi. Saya masukkan orientasi, tebal, insert lagi teks, yaitu skala. Oke, skala saya pertebal, saya pilih ya ini. Nah, orientasi saya sesuaikan, lalu saya tambahkan lagi garisnya, garis pemisah. Saya tambahkan skala. Nah, untuk skala angka ini saya sesuaikan ukurannya. Ini saya masukkan ya. Terus kita bisa masukkan ini, saya copy lagi pembatasnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa memberikan keterangan nama dan NIM ya. Saya kasih nama saya ini. Saya double klik karena saya mau menambahkan NIM C511190029. Saya klik OK. Kasih keterangan sini ya teman-teman. Ya, kalau di bold saya kasih pembatas lagi. Nah, ayo selalu saya tambahkan teks lagi, yaitu sumber. Nah, lalu saya bold, tebalkan, saya taruh di sini. Saya kasih teks lagi, sumber RBI Jawa Tengah. RBI Jawa Tengah. RBI Jawa Tengah. Terus saya tambahi lagi RBI. Maaf. Jawa Tengah, Kota Semarang. Saya bikin rata kiri, klik OK. Saya kecilkan. Nah, terus saya tambahkan lagi lapakjis.com. Ya, jadi ini ya teman-teman untuk sumbernya. Saya tambahin tanda strip juga. Oke. Nah, maka sudah selesai kita membuat sebuah layout dari ini. Jadi mohon diingat juga ya teman-teman, untuk elemen peta yang wajib ada adalah keterangan instansi, judul peta, legenda, inset, orientasi, skala, dan sumber. Jadi untuk teman-teman jangan lupa ketika membuat peta itu wajib dan harus ada elemen-elemen peta seperti ini.
cukup mudah ya teman-teman, dan cukup bisa dimengerti juga untuk membuat layout peta. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya jangan lupa untuk kita bisa save file dengan cara kita save as, lalu kita pilih letak filenya, foldernya kita pilih ada di mana. Saya ingin pilih simpan di sini, saya ganti nama dengan nama praktikum 1, tutor praktikum 1. Untuk save as type-nya ini tetap ya mxd. Nah, kita save. Nah, ketika sudah di save, lalu saya akan export maps dengan cara files, lalu export maps, dan pilih letak penyimpanan. Nah, saya di sini pilih JPEG dan resolusinya saya ambil tengah-tengah saja, 300 menurut saya sudah cukup. Mungkin untuk range 200 hingga 300 itu sudah cukup jelas ya. Jadi kalau sudah, teman-teman bisa langsung di save saja, tunggu loading 100%, maka sudah selesai hasil daripada membuat peta sederhana. Jadi kita langsung coba cek ke sini ya, total praktikum 1 ya. Ya, ini kita sudah selesai bagaimana cara kita membuat sebuah layout peta. Sama ya teman-teman untuk hasilnya. Nah, oke, kita sama, sudah cukup. Mungkin untuk tutorial dalam praktikum pertama kali ini cukup sampai sekian dengan materi layout peta. Mungkin untuk praktikum selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.